Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murnita Bilkisia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang infografis yang telah saya buat dengan judul Kuasi Money atau uang kuasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa itu kuasi money, mari kita mengingat dahulu tentang apa itu money supply. Jadi, money supply atau penawaran uang adalah total jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada periode waktu tertentu. Berdasarkan likuiditasnya, money supply ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah M1 atau monetary base, di mana terdiri dari uang kartal dan cadangan umum yang disimpan di bank sentral atau biasa disebut sebagai giro wajib minimum. Yang kedua adalah M1 atau narrow money atau uang beredar sempit. Narrow money ini terdiri dari uang kartal dan uang kiral. Jadi, kalau M1 ini adalah jenis uang yang paling liquid karena bisa secara langsung digunakan untuk transaksi. Dan yang terakhir adalah M2 atau broad money, uang beredar luas, yang terdiri dari M1 dan time deposit. Nah, setelah kita mengingat kembali tentang money supply, mari kita masuk ke uang kuasi. Jadi, menurut Menkyu, uang kuasi adalah komponen uang yang tidak dapat digunakan langsung untuk transaksi, tetapi dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Di Bank Indonesia ini, uang kuasi itu terdiri dari simpanan berjangka dalam bentuk rupiah dan falas, tabungan dalam bentuk rupiah dan falas juga, dan giro falas. Nah, uang kuasi ini itu dipengaruhi oleh suku bunga bank sentral atau yang kita sebut dengan BI rate. Hal ini sesuai dengan teori prevensi likuiditas yang dikemukakan oleh Keynes, di mana saat suku bunga naik, masyarakat akan cenderung mengurangi uang yang sangat likuid dan lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk instrumen berjangka yang memberikan bunga. Oleh karena itu, suku bunga itu menjadi instrumen kebijakan yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, bagaimana? Jadi, saat suku bunga naik, masyarakat lebih memilih menyimpan dana dalam bentuk deposito atau tabungan yang menyebabkan jumlah uang beredar sempit atau M1 itu menurun, sedangkan jumlah uang kuasi itu akan meningkat. Nah, sebaliknya, saat suku bunga itu turun, minat menabung masyarakat akan menurun juga, sehingga uang beredar sempit atau M1 itu meningkat dan uang kuasi itu cenderung akan menurun karena timbal baliknya itu rendah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi itu bisa dibuktikan dengan data melalui analisis regresi. Nah, setelah melakukan analisis regresi dengan menggunakan SPSS 26, saya mendapatkan hasil yaitu sebagai berikut. Pada konstanta itu bernilai 4173,3, sedangkan nilai dari koefisien X yaitu 3384,8. Sedangkan nilai dari R² adalah sebesar 0,71 dengan signifikansi T sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Dari hasil tersebut, saya peroleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 4173,3 plus 3384,8X. Dari hasil ini diperoleh kesimpulan jika suku bunga atau X itu berpengaruh positif terhadap uang kuasi secara signifikan. Apabila suku bunga naik sebesar 1%, uang kuasi juga akan meningkat sebesar 3384,8 miliar rupiah. Dan apabila suku bunga itu bernilai 0%, maka uang kuasi itu adalah sebesar 4173,3 miliar rupiah. Pada nilai R² sebesar 0,0
0,71 ini menunjukkan jika variasi variabel dependen atau uang kuasi ini dapat dijelaskan oleh suku bunga atau variabel independen sebesar 71%. Dan sisanya sebesar 29% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Nah, berdasarkan ini didapatkan grafik di hubungan antara uang kuasi dan BI rate, di mana saat BI rate meningkat, uang kuasi juga akan meningkat sehingga bentuk grafiknya adalah hubungan yang positif dengan titik awal yaitu 4173,3%. Sekian infografis dan penjelasan yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.